Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini penulis ketemu ada mulai dari kemarin sih. Ketemu ada bro yang pemahamannya bukan paham umum, tapi tetap aja menurut penulis nggak benar. Jadi bro ini ngomong kalau oli kental itu bikin oli kental itu bergerak ya, percuma kental tapi bergerak gitu. Terus ngomong soal bahan oli itu pakai referensi luar ya. Terus apa maneh banyak lah ya, lupa penulis. Tapi yang pengen penulis bahas sekarang adalah karena si bro ini ngomong kalau uji mengalir itu oli yang paling bertahan, yang bertahan nggak ngalir itu yang paling baik. Jadi ada dua bro ya yang ngomong kalau oli diuji ngalir, diuji meler dielerno ke bidang terdatar gitu ya, olinya turun paling lambat itu paling bagus. Waduh, wis penulis pusing gitu. Mengapa sampai kok ada model seperti itu? Mengapa kok kemampuan mengalir oli dipakai menilai ketahanan olinya? Jadi istilahnya tahan lama ya, oli yang tahan lama itu dinilai dari seberapa tahan lama olinya nggak ngalir. Waduh wes, wah penulis bingung mau menyalahkannya ya opo, mau membenarkannya ya opo. Repot soalnya, mulai dari mana mulai menjelaskannya. Belum lagi yang ya pendapat-pendapat lain yang lumayan banyak yang sama-sama kontroversial juga. Tapi ya karena waktunya pendek untuk bahasan kali ini, penulis bahas yang soal itu dah, soal mengalir itu ya. Ini hubungannya dengan apa jenenge, viscosity index, dengan viscosity, dengan cold crank system, dengan power point. Oli itu punya banyak sifat. Ada sifat flash point, itu adalah sifat di titik mana, di suhu berapa olinya mulai terbakar. Kata flash itu artinya ignition, artinya penyalaan. Mulai murupnya mulai kapan gitu ya, mulai nyalanya kapan, flash point. Titik ketika oli bisa terbakar. Terus ada titik didih, tapi itu biasanya nggak dibagikan di datasheet. Ada pemaneh HTHS biasanya nggak ada. Yang ada itu KV 100, kinematic viscosity pada suhu 100 derajat, kinematic viscosity pada suhu 40 derajat. Biasanya juga ada power point, itu suhu di mana oli
mulai bisa mengalir. Terus ada apa, viscosity index yang menunjukkan seberapa ekstrim perbedaan kekentalan antara dingin dan panas. Basicnya dulu ya, oli itu, oh kok lambat motornya, lambat ya motornya ya. Iya lambat motornya ya, kenapa ya, padahal ban perasaan oke. Oli itu punya daya encer berbeda-beda tergantung pada suhu. Di suhu panas mulai dari 0 derajat ke atas, oli itu kalau dingin kental, kalau panas encer ya. Jadi kalau kita ngomong soal kekentalan, kalau dingin itu kental, kalau panas itu encer. Semua oli seperti itu. SAE menunjukkan seberapa encer atau seberapa kental olinya sesuai dengan referensinya. Kalau di suhu 40 derajat kekentalannya sekian, suhu 100 derajat kekentalannya sekian, itu masuk kategori SAE ini gitu ya, masuk kategori SAE tertentu. Itu pengkategorian SAE. Nah di suhu beku, sudah mulai beku, itu sudah ada titik bekunya juga, nggak cuma kekentalan toh. Oli yang di suhu ruangan, minyak yang di suhu ruangan itu beku, saat dia mencair itu belum tentu jadi kental. Jadi minyak yang di suhu ruangan itu beku, belum tentu di saat dicairkan itu lebih kental daripada oli yang kalau dibandingkan itu masih tetap cair. Gampangannya adalah minyak kelapa. Minyak kelapa mudah beku, taruh kulkas, nggak usah di freezer, itu sudah beku ya. Nah kalau dipanasi dikit mencair ya, suhu 40 derajat. Apa saat cair itu sekental sekali? Enggak. Saat cair, kekentalan saat cair itu enggak berhubungan dengan suhu bekunya. Jadi kekentalan saat kondisi cair itu enggak ada hubungan dengan suhu bekunya. Itu tergantung dari sifat dari masing-masing bahannya, dari molekul-molekulnya, baik dari campurannya maupun dari sifat molekulnya. Nah, uji pembekuan, uji ngalir di suhu minus 30 derajat yang dilakukan yang dicontohkan sama bro itu pakai Piotr tester ya, itu menunjukkan efek dari bahan, terutama nggak cuma kekentalan saja, tapi dari campurannya, dari bahannya. Campuran itu bisa membuat bahan yang beku bisa tetap cair ya. Gampangannya ya apa? Gampangannya stearik acid. Stearik acid itu tuh dalam kondisi suhu ruangan beku ya, tapi kalau dicampurkan ke minyak goreng, dikocok, dipanasi sampai betul-betul larut, itu dia akan ikut tetap cair.
Nanti kalau pas di suhu dia beku, jadi ada apa, kelihatan terpisah, jadi ada bintik-bintik di dalam olinya, tapi dia masih bisa mengalir. Itu mengapa kok jadi ada campuran, mengapa kok oli itu bisa dicampurkan. Jadi oli yang pour pointnya, yang titik lelehnya, yang titik mengalirnya itu rendah sekali suhunya seperti PAU. Itu titik lelehnya akan turun kalau dicampurkan dengan misalnya oli mineral. Begitu juga oli mineral, begitu dicampur oli PAU jadi bisa ngalir juga akhirnya. Jadi tergantung rasio, walau ono apa enggak 100% linier ya, karena kalau sudah terlalu banyak ya beku, mau gimana, tapi ya ada faktor mempengaruhi lah, saling mempengaruhi seperti itu. Dan uji yang dilakukan Piotr Tester itu adalah menguji bahan olinya, bukan soal kekentalan lagi. Dan kalau disebut tahan lama itu salah. Karena tahan lama yang dimaksud dari oli itu adalah ketika mesin ini olinya dikocok-kocok sama mesin, mengalami proses yang namanya shear, penulis biasanya ngomong gitu, disobek-sobek olinya sama komponen mesin yang saling bergesekan. Jadi proses adu mengalir itu kalau di suhu yang wis mendekati beku itu lebih menguji ke bahan olinya. Ada oli yang bahannya dari misalnya grup 2 gitu ya, bahkan lebih sulit mengalir dari grup 3. Dan contohnya yang di situ yang disebut paling sulit mengalir oli Repsol kalau nggak salah, itu sepertinya ya angka pour pointnya itu lebih tinggi, lebih panas. Tapi yang jelas membandingkan seperti itu nggak relevan ya untuk Indonesia, karena di Indonesia nggak ada suhu minus 30 derajat. Dan karena sudah nggak ada hubungan titik beku, kita ya nggak usah lihat titik beku, kita lihat keencerannya, berapa encernya. Dari angka apa? KV100, KV40. Itu yang relevan untuk kita. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.